Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sucipto. Saya Khairunisa Nur Afifah, absen 13 dari kelas 11 IPS 3, akan menceritakan sejarah 28 Juni yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria-Hungaria. Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria yang ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia Bosnia dalam kunjungan resminya ke kota Sarajevo pada 28 Juni 1914. Franz Ferdinand lahir pada 18 Desember 1863 di Graz, Austria. Ia merupakan penyebab dari langsungnya Perang Dunia I akibat insiden pembunuhannya pada 28 Juni 1914. Franz Ferdinand adalah putra tertua dari Archduke Karl Louis yang merupakan saudara dari Kaisar Franz Joseph. Kematian pewaris tahta Archduke Rudolf pada tahun 1889 membuat Franz Ferdinand menempati daftar berikutnya dalam suksesi tahta Austria-Hungaria setelah ayahnya yang meninggal pada tahun 1896. Dua tembakan di Sarajevo memicu api perang dan menarik Eropa menuju Perang Dunia I. Hanya beberapa jam setelah nyaris lolos dari bom pembunuh Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria dan istrinya, Duchess of Hohenberg, dibunuh oleh Graf Wilhelm Princip. Sebulan kemudian, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia dan Eropa dengan cepat menjadi kacau balau. Pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand berada di provinsi Austro-Hungaria di Bosnia dan Herzegovina ditemani oleh istrinya Sophie. Dia ada di sana sebagai Inspektur Jenderal Tentara Kekaisaran. Kekunjungannya itu bukan sesuatu yang populer. Politik Balkan bergejolak, dan kerajaan Serbia yang bertetangga menginginkan Bosnia. Selain itu, tanggal yang dipilih untuk kunjungan kekaisaran dan untuk kekuatan Habsburg ini adalah 28 Juni, yaitu tanggal hitam dalam sejarah Serbia. Ini adalah hari peringatan kemenangan Turki atas Serbia pada pertempuran Kosovo pada tahun 1389. Hal ini mengobarkan api perbedaan pendapat di kalangan nasionalis Serbia. Pasangan kerajaan itu melakukan perjalanan dengan iring-iringan mobil melalui Sarajevo dengan mobil beratap terbuka. Tidak mengetahui fakta bahwa beberapa calon pembunuh telah menunggu di sepanjang rute pemberhentian mereka yang telah diumumkan sebelumnya. Tak lama setelah pukul 10 pagi, di tengah sorak-sorai orang banyak yang berbaris di jalan lebar yang disebut Apple Quay, salah satu penyerang, Nejelko Kabrinovic, melemparkan granat ke mobil pasangan ke kerajaan itu. Bom itu memantul dari bagian belakang kendaraan dan meledak di belakang mereka, melukai anggota rombongan yang berada di mobil berikutnya dan melukai orang-orang di sekitar dengan pecahan peluru. Setelah menyelesaikan resepsi yang direncanakan di balai kota, pasangan kerajaan yang terguncang itu bersikeras untuk mengubah jadwal mereka dan mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa salah satu petugas yang terluka dalam serangan pagi itu. Kebingungan di antara para pengemudi dalam iring-iringan mobil menyusul. Dengan para pengemudi mulai ke arah yang salah, menyusuri jalan kemana para konspirator masih ada. Ketika iring-iringan kerajaan memasuki jalan samping dan berhenti untuk berbalik, rekan senegara Kabrinovic, Gavrilo Princip, dengan berumur 19 tahun, memanfaatkan kesempatan itu. Mendekati mobil terbuka pasangan kerajaan, ia menembak Franz Ferdinand dan Sophie dengan pistol Browning. Pengemudi mobil pasangan itu kemudian pergi mencari bantuan medis. Sophie meninggal dan dalam perjalanan dan Franz Ferdinand meninggal tak lama setelah itu. Selanjutnya, Princip mencoba menembak dirinya sendiri tetapi ditangkap oleh para pengamat. Semua konspirator akhirnya ditemukan dan ditangkap. Dibebaskan dari hukuman mati karena usianya yang masih muda. Princip dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, di mana ia meninggal karena TBC pada tahun 1918. Pembunuhan itu memicu rangkaian peristiwa yang cepat, karena Austria-Hungaria segera menyalahkan pemerintah Serbia atas serangannya itu. Protes dan kerusuhan anti-Serbia terjadi di seluruh Austria-Hungaria setelah pembunuhan itu.
1 bulan kemudian, pada 28 Juli, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap negara yang tampaknya berada di balik pembunuhan itu, yaitu Serbia. Triple Triple Aliansi yang terdiri dari Austria-Hungaria, Jerman, dan Italia melawan sekutu Serbia di Triple Entente, yaitu yang terdiri dari Rusia, Prancis, dan Inggris. Momentum menjadi tak terbendung memicu salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah Perang Dunia I. Setelah lebih dari 4 tahun pertumpahan darah, perang besar itu berakhir pada 11 November 1918. Setelah Jerman, Blok Sentral berakhir, menyerah kepada sekutu. Pada konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1919, para pemimpin sekutu akan menyatakan keinginan mereka untuk membangun dunia pasca perang yang aman dari perang di masa depan dalam skala besar. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919 secara tragis gagal mencapai tujuan ini. Impian besar Presiden A.S. Woodrow Wilson tentang sebuah organisasi penjaga perdamaian internasional goyah ketika dipraktikkan sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Lebih buruk lagi, persyaratan keras yang dikenakan pada Jerman, pecundang terbesar perang, menyebabkan kebencian yang meluas terhadap perjanjian itu dan para pembuatnya di negara itu. Kebencian yang akan memuncak pada pecahnya Perang Dunia Kedua 2 dekade kemudian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.